Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani dari tanaman kentang, bawang merah, cabai, tomat, dan seluruhnya kawan-kawan ya. Nah, hari ini kita ada di tengah-tengah tanaman kentang yang umur kurang lebih hampir 65 hari ya, kurang lebih. Dan hari ini kita akan menjelaskan produk dari Tapal Kuda Indonesia ya kawan-kawan. Dan alhamdulillah kentang ini sudah memakai dari produk dari pupuknya, dari nutrisi dan fungi inseknya ya kawan-kawan. Nah, hari ini di depan saya ada beberapa produk belum full ya kawan-kawan. Ini ada beberapa produk yang kita akan jelaskan kepada teman-teman ya. Yang pertama, kentang ini memakai pupuk dasaran. Itu ada dua macam ya kawan-kawan, dua macam dari Tapal Kuda Indonesia. Yang pertama Kodapos ya, fosfat ya, fosfat yang kandungannya 12% dan fosfat alam dengan ramah lingkungan dengan plus mikrobanya ya, dan Isaru ya kawan-kawan. Isaru dengan pupuk probiotik dengan 16 mikroba kawan-kawan, dan itu sangat bagus sekali. Yang pertama untuk di tanah, terus yang kedua untuk di tanaman. Nah, karena kita ke depan memikirkan untuk masa depan anak kita dan cucu kita ya kawan-kawan. Nah, kebetulan kita tidak ada membawa karungnya dan pupuk Isarunya ya. Di nanti boleh. Jadi yang pertama untuk pupuk dasarannya memakai pupuk Kodapos 12% ya, dan pupuk probiotik Isaru. Nah kawan-kawan, dengan perbandingan untuk perbal mulsa itu, kalau di sini ya, wilayah sini itu memakai 10 kilo, kurang lebih di 370 sampai 380 meter persegi ya kawan-kawan. Dengan rekomendasi pupuk Kodaposnya, jika total dalam satu bal itu misalkan 50 sampai 60 kilo misalkan. Kalau untuk Bapak yang punya lahan ini, Bapak Denny yang punya lahan kemarin ini memakai total dalam satu bal itu kurang lebih 45 kilo ya. Kita memakai rekomendasi sini saja dulu. 45 kilo itu campurannya Kodapos itu di 30 kilo, Isarunya di 10 kilo, sisanya itu dicampurkan dengan pupuk yang lainnya. Nah, dan untuk pemakaian pupuk kandang atau pupuk kandang yang itu dikurangi 50% dari pemakaian biasanya. Biasa bapak-bapak itu memakai pupuk kandangnya itu misalkan 20 karung. Jadi pemakaiannya dikurangi 50% jadi 10 karung. Nah, itu. Tapi kalau emang tidak memakai pupuk kandang itu tidak apa-apa, tidak masalah ya kawan-kawan, hanya menggunakan pupuk Kodapos, Isaru, dan pupuk tambahan lainnya ya. Terus sebelum tutup mulsa, kita sarankan di tanaman kentang, bawang, cabai, dan tomat dan sebagainya. Kebetulan kita di tengah-tengah tanaman kentang itu kita semprotkan dengan Koda Humus PK. Nah ini kawan-kawan ya, Koda Humus PK ini bisa tanah menjadi gembur dan tanaman menjadi sehat ya kawan-kawan. Nah, dengan kandungannya ada dua, asam humat dan asam sulfat ya kawan-kawan, dan ada tambahan lainnya yaitu fosfor dan kalium oksida. Nah itu fosfornya kurang lebih di 6% dan kaliumnya di 15% ya. Ini Koda Humus PK. Nah, kita sarankan bagusnya supaya merata itu disemprotkan dulu sebelum tutup mulsa, kurang lebih
karena di sini memakai tangki 20 liter, kita sarankan di 2 tutup ya. 2 tutup ini kurang lebih di satu tutup itu 25 mili sampai 30 ya. Itu 2 tutup. Nah, itu untuk sebelum tutup mulsa. Nah, dan selanjutnya di masa vegetatif. Masa vegetatif kita sarankan menggunakan Kodafol 1465 dan Dalgin MG ya kan kawan, dengan kandungan ini untuk masa vegetatifnya. Di Kodafol 1465 itu nitrogennya 14, fosfatnya 6 dan kaliumnya di 5%. Dan di Dalgin MG itu dengan kandungan ekstrak rumput laut dengan magnesium dan mikronutrien ya kawan-kawan. Jadi sangat lengkap. Ini untuk masa vegetatif dengan dosis tangki 20 liter. Untuk Kodafol 1465-nya itu 1 tutup ya kawan-kawan, dan untuk Dalgin MG-nya itu setengah tutup dengan aplikasi 2-3 aplikasi saja ya kawan-kawan. Itu saran dari kami ya kawan-kawan. Dan selanjutnya di masa waktu mau pembuahan atau pembuahan ya, atau fase generatif ya kawan-kawan. Awal kita gunakan kalau untuk kentang ya, ini karena kita di tengah-tengah lahan kentang, kita sarankan Kodamin DMO dulu dengan kandungan asam amino, boron dan molybdenum. Nah itu kawan, jadi ada 3 dan itu sangat bagus untuk tanaman. Nah untuk rekomendasinya itu di 2 kali sampai 3 kali. Nah kawan-kawan ya, dengan dosis 1 tutup botol ini tangki 20 liter. Dan setelah itu kita masuk ke pembuahannya dengan Kodafol 1628 ya kawan, ini dan fase generatif. Kalau di kentang cukup 2 kali dengan dosis 1 tutup tangki 20 liter air ya kawan-kawan itu. Dan kalau bapak-bapak ada di tanaman bawang, itu biasanya untuk di fase generatifnya itu setelah patah tombak ya kawan, setelah patah tombak 1 kali itu semprotkan 2 aplikasi dengan Kodafol 41628. Jadi kaliumnya tinggi ya kawan-kawan. Nah untuk penyakit atau hama ya kawan-kawan, untuk fungisidanya ini ada beberapa yang kita yang bapak yang punya lahan ini yang sudah pakai. Untuk fase vegetatif menggunakan dengan Kodakol 77 WP ya kawan-kawan. Dan untuk tepung fungisida Mancozeb tepung kuning ya, kalau di sini orang bilang namanya tepung kuning, dan memakai dengan Kodajeb di 83 WP. Nah itu kawan-kawan. Nah untuk hamanya untuk awal kita punya yang namanya untuk awal vegetatif, untuk insektisidanya kita menggunakan maksud saya kita sarankan menggunakan dengan Verimax ya, Verimax itu di fase vegetatif. Terus untuk di selanjutnya untuk kutu kebul dan telur ulat biasanya ya, atau ulat itu kita sarankan dengan menggunakan insektisida Elikor dan Eruga. Nah ini kawan-kawan, dengan dosis tangki 20 liter, Elikornya 2 sendok, Eruganya 1 sendok ya kawan-kawan. Nah untuk bakteri, biasanya di musim hujan itu banyak sekali bakteri ya kawan-kawan. Nah untuk bakterinya sendiri kalau di tanaman kentang kita sarankan menggunakan Irao ya. Irao ini formulasinya SC, jadi aman untuk tanaman khususnya di daun-daun yang berbulu yang kentang, tomat itu ya kawan-kawan. Nah jika untuk ditanam bawang itu untuk biasa orang sini bilangnya untuk penagak. Nah
pemakaiannya itu sebelum patah tombak 2 kali pemakaian ya kawan-kawan. Nah itu nah mungkin itu ada beberapa produk yang tadi kita jelaskan, khususnya tanaman kentang ya kawan-kawan. Nah nanti ini alhamdulillah yang punya lahan tadi Pak Aldi tadi sudah menggunakan full dari produk tapal kuda, dan umur kentang di umur kurang lebih 60 hari dan hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, dari batangnya besar dan daunnya juga normal dan bagus ya kawan. Dan biasanya sebelumnya saya tanya waktu itu, sebelum memakai produk tapal kuda itu layunya emang sangat parah sekali. Setelah kita datang, kita cari solusi, kita berikan saran dan produk dari tapal kuda, alhamdulillah sekarang tidak ada layu fusariumnya kawan-kawan ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari selanjutnya di pas panen ya, buahnya bagaimana. Nah itu kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.